teman-teman. Assalamualaikum, saya Nindya Pusupani, dipanggil Nindya. Saya di sini sore ini pada diskusi ini. Dan ada dua dan saya Ibu namanya kakak. Boleh dari saya dulu ya. Boleh. Oke. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Renaldi Sebastian Jayadi. Halo. Kuliahnya di Poltekkes Sarimina. Halo. Lalu program studinya saya D3 Farmasi. Semesternya OTW semester 3. Sekarang lagi semester 2. Ya kakak yang satunya boleh perkenalan diri. Halo, perkenalkan, saya Ais dari Prodi D3 Farmasi, semester 2, OTW semester 3. Kita tunggu satu lagi kakak Jaya lagi kayak koneksinya terganggu nih. Yang baru bergabung. Perkenalkan, nama saya Jalani. Saya dari kelas B, Prodi D3 Farmasi. Saya sama di semester 2, OTW ke semester 3. Gimana nih Kak? Udah semester 2 kali ini apa nih untuk UAS ke depannya? Sedang on proses. Boleh kok yang buka farmasi boleh ikutan. Gak apa-apa. Ini kita kan biar tahu semua apa sih yang farmasi itu, biar kalian juga kenal dunia farmasi, nggak hanya orang farmasi aja yang harus tahu farmasi. Boleh. Terima kasih. Sangat, makasih. Di sini mau kasih tahu dong Kak, prodi farmasi itu tuh apa sih Kak? Sebenarnya kayak tadi kan ada nanya tuh yang bukan farmasi boleh ikut nggak? Kayak gitu kan. Dia coba dong Kak tolong jelasin farmasi itu tuh sebenarnya apa sih Kak? Boleh dari Kak Renaldi dulu. Sepertinya Kak Jayanya lagi gangguan. Oke, kalau menurut saya sih kalau dibilang prodi farmasi itu banyak yang dibilang itu tentang obat lah ya. Bilang kita kayak belajar tentang obat, terus secara pemakaian obat, terus zat-zat dari obatnya tersebut gitu. Kalau menurut Kais gimana tuh? Farmasi itu apa sih Kak? Biar tahu nih teman-teman semuanya nih yang baru bergabung. Farmasi itu program studi yang orang-orang kan taunya pelajarannya hanya tentang obat dan obat. Tapi nggak cuma itu, farmasi juga belajar tentang bagaimana sosialisasi dengan pasien, lalu pemberitahuan, pokoknya semua tentang obat, pokoknya nggak cuma tentang obat-obatan. Pelayanan lah ya, jadi kayak tentang Iya, pelayanan. Juga kan farmasi juga luas juga tuh, nggak hanya pelayanan, juga kita bisa nggak hanya obat ya, kayak kosmetik juga kan kita bisa buat sendiri lah ya.
kosmetik, terus juga apa namanya kayak pengen usaha gitu. Apalagi kayak punya apa namanya bisa di bidang kayak PBF gitu sih, kayak lebih apa kayak pengadaan barang kayak ke rumah sakit, pengadaan barangnya kan ngambil dari kita itu kan bisa. Berarti bisa eksperimen-eksperimen dong, Kak. Bisa banget eksperimen. Bisa. Kalau lagi gabut-gabut tuh anak farmasi ya palingan ya buat-buat sendiri aja gitu. Apalagi kan sekarang kita lagi pandemi gini juga butuh hand sanitizer ya kan. Kan kalau kita keluar-keluar juga masa kayak lagi di pom bensin gitu atau di mana-mana. Kan kita nggak tahu kan partikel-partikel kumannya gimana-gimananya. Nah, jadi ya kita buat sendiri tuh kadang hand sanitizer-nya. Terus juga kalau lagi gabut juga kita bikin kayak suatu kosmetik sendiri sih, kita nyobain sendiri. Oh, berarti nggak obat aja Kak, kosmetik Iya. bisa ya Kak dibikin. Bisa. Nah, Kak Ji ini baru datang. Langsung tanya ya Kak. Boleh. Farmasi gimana sih Kak? Biar teman-teman yang baru bergabung juga biar tahu gitu. Kalau menurut saya farmasi itu sih nggak semata-mata kayak mungkin orang lebih kenalnya kayak farmasi di apotik, farmasi di rumah sakit atau farmasi di puskesmas. Sebenarnya farmasi itu luas ya. Kita nggak hanya belajar tentang obat, kita nggak hanya belajar tentang apa sih fungsi obat atau fungsi jenis obat gitu kan. Tapi kita juga belajar tentang aturan-aturan dari obat-obatan itu sendiri, kayak komponen-komponen obat, obat-obatan tradisional, kosmetika dan sebanyak yang lain sih. Sebenarnya yang kita pelajari sebenarnya farmasi itu luas, nggak cuma di tentang obat aja. Oh, iya Kak. Terus kalau tinggal tentang obat aja, jenjang karir farmasi berarti luas banget dong Kak. Kalau jenjang karir, seperti yang tadi saya bilang itu kan dunia farmasi itu luas ya. Berarti jenjang karirnya pun juga luas gitu. Nggak hanya ketika lulus farmasi, kita hanya bisa kerja di rumah sakit atau di puskesmas. Enggak. Kita bisa kerja di pabrik besar farmasi, kita juga bisa kerja di industri farmasi sebagai quality control, atau kita bisa menciptakan beberapa eksperimen baru seperti yang tadi Karenal bilang ya. Dan kita bikin kayak jamu atau obat tradisional atau misalnya kita bikin kosmetik, banyak sih sebenarnya. Nggak sempit dan nggak bakalan habis untuk jenjangnya. Gimana Karenal di dalam guys? Betul banget. Iya, betul banget. Pokoknya nggak cuma di apotek dan toko obat. Berarti sama nih ya, setuju dengan pendapatnya Kak Jil. Terus mau tahu dong alasannya kenapa kakak-kakak semua tuh suka di bidang farmasi? Kan orang tahunya farmasi tuh berat ya. Iya. Katanya Siapa tuh dulu nggak nih yang mau jawab nih? bisa jalan-jalan, nggak bisa hangout, katanya gitu. Ayo, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Gantian. Kais coba yang biasa suka hangout, gimana tuh Kak? Alasannya kenapa masuk di bidang farmasi? Apa ya? Ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana farmasi. Tadinya sih dengar dari orang, katanya cuma tentang pokoknya belajar obat gitu. Jadi ya udah kepo, ya udah tidak masuk farmasi. Oh, berarti awalnya dari kepo ya Kak? Iya, betul. Karena Kalau saya sih lebih kayak gimana ya? Kita kan kalau sakit itu pasti semua orang sih menurut saya butuh obat lah ya. Apalagi kalau lagi sakit, kita juga kalau lagi sehat-sehat aja kayak menjaga daya tahan tubuh, kita butuh vitamin juga kan. Nah, vitamin pun itu juga termasuk dari bidang farmasi juga. Nah, jadi saya itu pengen lebih luas lagi gitu. Kan obat di dunia ini kan banyak kan. Ada yang jenis obat yang disuntik, ada yang diminum, ada yang melalui kulit. Nah, jadi saya mau lebih dalam lagi gitu mempelajarinya. Itu sih. Lebih ke kepo juga sebenarnya sama.
Kalau Kak Haji sendiri nih alasannya dari orang tua atau gimana nih Kak? Mau yang jujur apa yang bohong nih? Jujur Boleh apa yang jujur, Ya, jujur boleh. jujur-jujuran aja lah ya. Jujur-jujuran aja. Sebenarnya sih awalnya itu dicemplungin orang tua gitu. Dicemplungin orang tua. Kan kebetulan SMK dulu. Ya, dicekokin dulu, disuruh masuk ke farmasi. Tapi karena udah lulus SMK itu langsung kerja ya udah. Jadi sekarang lanjutin farmasi. Jadi kayak udah bukan dibilang jatuh cinta juga enggak, dibilang terpaksa juga enggak. Bingung jadinya ngejelasinnya. berarti legowo aja ya Kak jalannya. Iya, terima gitu kan. Apalagi jadi mata pencaharian utama gitu. Oh. Tadi kan Kak Haji kalau nggak salah dari SMK itu langsung bekerja Kak. Iya, Itu langsung udah kerja. Habis SMK. lama. Kalau saya lulus SMK itu sampai sekarang kalau dihitung kerja itu 9 tahun lebih, menuju 10 tahun. Lama juga ya. Ya lumayan lah. Ini kan Cuman ada yang lain. kalau dibilang lama belum lama. Terus Teman-teman saya di kelas B itu ada yang saya lahir mereka udah kerja loh. oh. Berarti masih semangat banget buat kuliah berarti ya Kak. Iya. Ini yang kakak itu Reno kuliah sambil kerja atau gimana? Saya sih kayak lebih fokus ke kuliah dulu ya. Kalau kerjanya nanti aja. Setelah dari sini ya Kak. Iya, sehabis dari sini kan juga kita cari pengalaman dulu juga kan. Nah, palingan selesai dari kuliah baru kita kerja gitu. Oke deh. Kais? Iya sama. Baru lulus SMK langsung kuliah. Jadi fokus kuliah dulu, baru habis kuliah libur. Poltekkes itu pilihan pertama atau gimana Kak? Kalau boleh kepo nih, hostnya kepo kayaknya deh. Siapa nih yang jawab nih? Boleh Ais? Kais boleh? Diem aja dari tadi. Poltekkes itu pilihan kedua. Pilihan kedua setelah Poltekkes Kemenkes. Oh. Boleh. Jujur ya, jujur. Jujur dong. ya. Kakaknya kerjanya kan kalau saya tahu kan di Hermina juga nih. Kak Jaya itu kuliah gimana Kak? Langsung ke Poltekkes Hermina berarti disuruh? Atau gimana? Kalau dulu itu sebenarnya kita riset tempat dulu gitu kan, karena kan soalnya belum dari awal itu belum tahu kalau Poltekkes Hermina itu bakal mulai tahun 2020 ya, 2020. Nah, awalnya itu kita ngajuin ke tempat lain, tapi ternyata berbarengan kita ngajuin dan dipilih juga 5 orang kebetulan dari rumah sakit saya, dan berbarengan dengan Poltekkes dibuka ya udah, jadi kita langsung dialihkan ke Poltekkes karena kan kita bekerja di Hermina. Hermina sendiri punya instansi pendidikan, jadi ya kita memajukan instansi pendidikan yang masih satu naungan. Kak Reno, yang pertama enggak kan Kak? Poltekkes Kak? Kalau saya sih Poltekkes ya pilihan pertama. Karena kenapa kan sebelumnya juga saya mau tuh pengen lulus SMK mau kerja ya kan, dan ternyata ada kebijakan baru ya minimal D3. Nah, kenapa saya nggak ngambil S1 aja gitu, terus habis S1 ngambil gelar apoteker. Nah, saya pikir-pikir ya pertama dari biaya juga sih ya, terus juga kayak ngulang lagi sih kalau S1 gitu. Jadi saya lebih ke D3 dulu, terus saya cari-cari Poltekkes ya, sama sih kayak Ais juga, saya milih pertama itu Poltekkes Kemenkes juga. Nah, terlalu dapatnya kira-kira di Poltekkes Hermina. Nah, saya juga bersyukur banget nih masuk ke D3 Poltekkes Hermina. Jadi setelah lulus ya bisa langsung dapat pengalaman gitu. Nah, dari tadi kan kita yang dikepoin ya. Sekarang kita kepoin balik nih. Kan Indi sendiri gimana, yo? Ayo, kan Indi sendiri gimana? Saya sih pilihan pertama karena emang awalnya tuh tahun kemarin tuh tahun 2020 tuh nggak mau ngambil kuliah dulu kan, karena
ya banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Jadi pas tahu ada Poltekkes Hermina buka, terus saya coba untuk masuk, ya alhamdulillahnya keterima. Jadi tahun ini ikut kuliah udah semester 2 juga sama kakak-kakak yang lain. Nah, kalau menurut Kak Nindi, perasaannya gimana? Ayo. Tadi kan kita udah ditanya-tanya nih perasaannya. Kalau perasaan Kak Nindi sendiri gimana nih kuliah farmasi? Kak, saya host ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ditanya sekali-kali. Saya itu ya misalnya itu ya kan karena kita masih daring ya Kak, virtual kuliahnya, jadi belum berasa terlalu berat karena dari pagi sampai sore, walaupun kuliahnya ada sampai malam gitu, tapi kan masih di rumah ya Kak, jadi rasa beratnya itu belum kerasa tuh Kak. Cuma kalau misalnya udah masuk belum tahu sih, paling kita kan udah masuk paling cuman kayak praktikum aja nih Kak, itu juga kan cuman diperkelompokin, jadi ya so far sih so good. Oke. Bentar, itu ada yang nyapa tuh Kak? Ada yang nyapa gitu? Grace, siapa tuh? Grace Amonika 18. Hai. Halo juga. Halo juga. Hai. Oke, boleh dikembalikan ke Kak Nindi. Kita nanti ada banyak banget nih hadiah. Ditunggu ya dari awal sampai akhir. Ada ya bisa lah buat nonton IG. Oke, balik lagi. Terus kalau menurut kakak itu keistimewaannya bidang farmasi daripada kan di dunia kesehatan kan banyak nih Kak bidangnya, nggak hanya farmasi. Kenapa kakak-kakak apa sih keistimewaannya farmasi di bidang dengan bidang kesehatan lainnya? Siapa dulu nih? Boleh Kak Jae. Boleh. Oke. Kalau menurut saya sih semua bidang sih punya keistimewaan masing-masing ya. Karena saya sudah bergelutnya di farmasi, ya mungkin karena udah cintanya ke farmasi, jadi kita bisa mengaplikasikan bukan cuma di dunia kerja, tapi di dunia kita sendiri aja gitu kan. Misalnya ketika kita sakit pun kita udah tahu nih, oh kita harus butuh obat apa, atau ketika keluarga kita sakit, pasti kan ada yang nanya tuh, pasti pernah punya pengalaman nih, nggak cuma keluarga, teman atau tetangga pasti pada nanya, saya sakit ini nih obatnya apa ya, seperti itu kan. Jadi kayak berasa kita dokter gitu. Kalau menurut Kak Renaldi gimana? Kalau menurut saya ya itu istimewa banget sih, karena kan kita juga kan di tiap perkembangan zaman itu obat selalu ada yang baru, jenis baru. Kayak sekarang aja kan kayak pandemi seperti ini banyak nih bermunculan kayak vaksin nih. Nah dari situ juga kita sudah menilai kan bahwa kalau farmasi itu istimewa banget, bisa menciptakan suatu hal yang berdampak ke manusia gitu. Bahkan sampai ke depan-depannya, bahkan dari tahun lalu, malah dari tahun-tahun Masehi sampai zaman sekarang juga itu obat benar-benar masih dibutuhin, masih ada gitu. Itu sih istimewanya, dia nggak akan pernah mati lah intinya, istilahnya gitu. Ya setuju. Sepanjang hidup ya. Iya benar, sepanjang hidup. Kais sendiri nih senyum-senyum aja nih Kais. Ya sama intinya sama karena istimewanya ya suka dengar dari orang-orang kayaknya farmasi itu bisa memformulasikan obat lain gitu, jadinya ya itulah istimewanya, sama lah intinya. Bener pasti rata-rata kalau kayak tetangga gitu atau nggak teman terus tahu nih kalau kita masuk farmasi kan pasti langsung ditanya itu, ini kita lagi sakit ini nih obatnya apa sih gitu. Sering banget. Iya, pas awal kita sekolah juga tuh, pas baru masuk ke jurusan farmasi. Padahal baru SMK ya Kak itu, apalagi iya, nanti baru banget.
Tenang, Ya, nanti kalau udah kerja bakalan lebih sering kok ditanya gitu. nah kalau kerja kan itu udah pasti banget karena kan kita melayani kan orang-orang sakit. Mm-mm. Setiap hari Gitu. ketemunya orang sakit, jadi gimana nggak ditanya Betul, kan? betul banget. Namanya orang sakit. Terus nih, eh, kesannya belajar waktu belajar di bidang farmasi tuh gimana sih Kak? Yang tadi ya di awal kita kayak berat banget sih farmasi tuh katanya kan, kimianya harus kuat, nggak ada waktu nongkrong sama temen-temen katanya gitu Kak. Waktu belajar. Gimana ya? Apa dulu ya? Mungkin karena lagi pandemi juga, jadi kita belum begitu berasa ya. Karena kan kita juga lagi ngebatasin untuk kayak kumpul-kumpul gitu kan. Sebenarnya lebih ke cara kita ngehandle-nya aja sih. Nah, mungkin pasti ya setiap kuliah juga pasti kan ada beban sendiri gitu, ada apa tingkat kesulitan masing-masing gitu. Menurut bukan berarti kita farmasi kita yang paling berat, ada juga nanti yang lebih berat gitu kan. Jadi setiap eh, pendidikan pasti ya adalah keberatan masing-masing gitu. Cuman Sisi beratnya. balik lagi ke kitanya aja gitu, cara ngehandle-nya seperti apa, cara ngebagi waktunya seperti apa. Jadi ketika kita main, kita tetap bisa main. Ketika kita ada tugas, selesaikan tugas. Ketika kuliah, kita fokus kuliah seperti itu. Jadi lebih ke tanggung jawab ya kak ya. Jadi Benar. lebih ke tanggung jawab kita sendiri ya. Tapi kalau ya menurut kita sih ya, menurut pengalaman kita, memang apa namanya kayak tugasnya ya lumayan banyak. Mungkin bisa terpotong juga waktu hangout. Cuman kita balik lagi sama pikiran kita lagi. Kita di sini kuliah ini untuk apa gitu tujuannya kan ujung-ujungnya untuk kerja juga kan, bukan untuk bermain-main. Jadi daripada Grace, ada nanya oh, tuh, Grace. Kita semua semester 2, Grace, lagi mau UAS, OTW 3. OTW semester 3 kita. Lewat semester 3. ya Grace SMK atau SMK atau gimana, udah kuliah atau baru lulus? Kan Indi ada yang tanya lagi tuh. Ada maba katanya tahun ini dia. Iya, ada maba. Kak, tanggapan kakak tentang yang tidak mau vaksin gimana tuh Kak? Aduh. Gimana ya? kalau Ranah kita itu bukan. Bukan itu deh, KUL. Aja jaga kesehatan Kak. Siap Kayu, sama-sama jaga kesehatan ya. Good luck kayak UAS. tanggapan ya. Oke Tadi Kari. tanggapan ya? Good luck juga Kari. Tadi tanggapannya ya dibilang ya. Iya, Tanggapan apa? tanggapan vaksin kayaknya kita nggak bisa jawab deh. Tanggapan tentang vaksin ya. Mm-mm. Kaji gimana kan? Pasti banyak. Kalau menurut saya sih, banyak kan orang mungkin yang takut karena terlalu banyak melihat berita hoax ya. Isu ya Apalagi Kak? kayak isu-isu yang kayak mengandung magnet lah, atau misalkan nanti ketika sudah disuntik menjadi zombie lah gitu kan. Saya sudah disuntik 2 kali, saya masih normal ini. Saya udah disuntik 2 kali gitu vaksin. Aurel. Ini masih bisa ketawa-tawa kita. Iya, nggak jadi zombie. Nggak ada magnet ya Kak? Lagi pula kan sebelum divaksin juga kan kita juga diberitahu kan kayak harus keadaan kondisi gimana kondisi tubuh kan. Ya, Iya, ada pemeriksaan dulu. Iya, pemeriksaan dulu. Jadi nggak harus vaksin gitu. Nggak serta kita datang ke tempat vaksin langsung vaksin gitu. Betul. Kita jawab sepengetahuan kita ya Kak Aurel. Pengetahuan. Karena Jadi bukan ngapain? ranahnya kita nih di sana. Semangat Ada yang juga. nyapa lagi nih dosen kita nih. Mana? Ibu Devi. Halo Bu Devi. Halo. Grace SMA, SMK atau udah kuliah atau baru lulus Grace? Sambil nunggu Grace jawab nih, siapa tahu dia berminat masuk ke farmasi Poltekkes Hermina ya kan? Iya. Apa nih? Cakra, apa sih nama ini?
Bisa. Kak mau tanya, kalau lulusan SMK analis kesehatan bisa lanjut ke farmasi nggak? Makasih Kak sebelumnya. Bisa kok. Bisa. Kita yang Ada penting juga nih, saya sambil cerita dikit nih ya. maaf ya. Juga ada. Ya, jadi ada juga kan teman saya juga. Dia awalnya itu yang ngambil teknik mesin, nggak masalah teknik mesin. Tapi kuliahnya masuknya ke ini, ke apa namanya, melenceng lagi. Ya itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri sih. Tergantung dari diri kita sendiri, kita mau masuk yang mana, semua pasti bisa. Di dunia ini semua nggak akan bisa kalau kita itu nggak berminat. Adanya di dunia Tergantung ini. minatnya Berarti bisa masing-masing. dong. Yang penting bisa ngejalaninnya aja ya kali ya Kak, konsisten karena Nyanggupin. Kalau menurut saya nggak cuma dari yang yang SMK kesehatan ya, bahkan dari di luar itu pun juga sebenarnya bisa. Semua jurusan bisa masuk ke farmasi gitu kan. Apalagi nanti ketika kita masuk pun, ketika dia bukan dari lulusan SMA atau dia bukan dari lulusan SMK farmasi, itu nanti ada kelas tambahan di awal, jadi lebih ke pengenalan. Jadi ketika kita udah masuk kuliah di kefarmasian itu udah nggak kayak terlalu ada kuliah kaget tambahan gitu. untuk perkenalan farmasinya Iya, gitu ya Kak. pembekalannya. Dari Ilko Feheri, Kak tipsnya dong buat belajar di farmasi biar apa tuh? Biar nggak teteh happy ya? Oh biar tetap happy. Hehehe. Kayak Kak Renal tadi, jalannya harus konsisten, nggak boleh terpaksa kali ya. Gimana kalau Kak J? Iya. Kalau kuncinya sih tadi lebih ke apa ya? Ke diri kitanya ya dulu. Kalau misalkan kita jalaninnya kayak ikhlas, terus kayak seneng, atau misalkan kayak lebih ke eh, semangat, pertama itu yang harus kita lakuin itu satu, ikhlas dengan apa yang kita lakuin. Karena kalau kita tidak ikhlas, otomatis kita kan nggak mungkin lancar gitu ngejalaninnya. Yang pertama sih ikhlas dulu, yang kedua ya udah cintain dulu ini yang lagi kita lakuin gitu. Karena kalau kita udah ikhlas, sudah mencintainya apa yang kita lakuin, ya udah gitu. Kesusahan, ya namanya kesusahan pasti ada jalan keluar. Tuh, tipsnya Terus dari juga Kak J. nih, ada lagi nih tips, apalagi kan yang buat kayak anak-anak ya, remaja lah ya. Itu anak-anak remaja rata-rata ya gampang bosen, terus juga kita perlu hangout ya kan. Benar. Heeh, Kak kan perlu mau hangout hangout atau apa. Kak, makanya gitu. Bener kan? Nah, gimana caranya kita bisa seimbang gitu kan, seimbang. Nah, jadi tuh kalau ya balik lagi ke yang pertama lagi, itu tanggung jawab ya, lebih ke tanggung jawab lagi. Kita ngelakuin dulu apa tanggung jawab kita, kayak tugas, terus sama yang lain-lainnya kita selesaikan. Apabila sudah selesai, ya udah gitu kita bisa hangout bareng lagi. Jadi jangan berpikir kayak waktu tuh full untuk tugas, enggak. Jadi tuh ada waktu apa namanya, kosong juga pastinya. Karena enggak harus full waktu itu belajar terus sih, enggak. Itu yang ada bikin stres. Bu Dwi, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Ibu, selamat sore. Kata Grace baru lulus Kak, aku daftar di Politeknik Hermina. Jurusan apa Grace? Grace jurusan apa Grace? Namanya? Kalau saya namanya Nindya, panggil aja Kamin. Kakak yang sebelah sini kan cewek, satu lagi itu Kais. Yang cowok yang pakai ini nih, pakai headset nggak pakai kacamata itu Kak Renal. Yang satu lagi yang pakai kacamata itu Kak J. Iya nih guys, ada yang nanya juga nih. Kata Arya _Yuda 2, Pak, praktik farmasi selain meracik obat, apa ada praktik uji klinik dan praklinis? Ada, Coba, Kak. sepertinya ada ya. Ada. Kita kayak lebih belajar ke ini ya, ke literatur kita ya. Kan literatur farmasi itu kan kayak farmakope gitu. Nah, jadi apa namanya, kita contohnya aja deh kayak kosmetik seperti itulah yang biasa kita praktikan. Itu juga ada uji-ujinya juga kan, ada uji-uji kayak
uji kekentalannya, terus juga uji kelarutannya dan segala macam. Nah, itu udah pasti sih kita lakuin, karena kan sebelum masuknya obat itu kita juga harus tahu tuh obat itu bereaksinya di tubuh kita itu apa gitu. Makanya sebelum kita memberikan suatu tindakan seperti itu, kita uji klinik dan praklinisnya dulu. Bagian farmasi sih Gimana Kak pasti J? itu Ini ada yang nanya nih Kak, dari Arya yang kedua, praktik farmasi itu selain meracik obat, apa ada praktik kayak uji klinik dan praklinik? Kalau kata Karena tadi di farmasi itu ada, cuman berjenjang nantinya. Selain meracik obat ya? Ya. Banyak sih nanti yang kita lakuin, apalagi nanti ketika semester berikutnya nanti bakalan lebih banyak lagi. Makanya kalau emang penasaran nih praktikum apa yang bakalan kita lakuin di farmasi, ya udah join aja di Poltekkes Hermina. Itu jurusan farmasi. Jadi biar tahu, jadi biar lebih jelas nih nanti dapatnya apa gitu. Betul banget. Tuh Arya lagi nyari kuliah atau gimana Arya? Di sini ada yang juga nih Cynthia Shinaf. Berarti linjur nggak masalah kan Kak? Kebanyakan kayak sosum jadi bahan ejekan kalau masuk farmasi. Sosum. Jadi tuh apa namanya? Nggak masalah sih kalau gimana Kak? Karena Kais. Kalau dari saya ya, kayak ejekan, menurut saya sih bagi yang mengejek itu mungkin belum sadar diri ya, karena apa ya, yang mengejek itu coba deh kalau lagi sakit lagi apa ya kan, yang dia butuhin apa, yang pertama kan pastinya kan obat ya. Emang benar obat itu dokter yang meresepkan, tapi sebelum kita juga berhak juga nih sebagai farmasi, kita kayak ngecek jenis-jenis obat ini apa sesuai dengan tubuh kitanya sendiri gitu. Nah, menurut saya kalau yang mengejek itu mungkin dia belum tahu banget gitu tentang farmasi. Dia harus nonton live IG ini baru mungkin bisa tahu farmasi itu bagaimana. Iya, setuju. Ada lagi nih yang nanya Kak. Kan sekarang lagi pandemi gini nih, kendala belajar di bidang farmasi apa sih kalau misalnya lagi kayak gini tuh? Terus boleh sharing nih kata Ayu Puspita, sharing dong keluhan kesahnya sebagai angkatan COVID. Lu kesannya lebih ke kalau jaringan lagi nge-lag sih itu kesannya. Kalau kita lagi daring terus tiba-tiba jaringannya hilang, itu udah kita panik. Apalagi kalau kita lagi ujian terus tiba-tiba hilang, udah paniknya minta ampun itu. Pasti kakak-kakak yang lain juga pernah ngalamin itu. Terus juga kendalanya juga kalau praktikum lah ya. Praktikum kan kita harus benar-benar kita yang laksanain gitu. Tapi ini praktikumnya online. Nah, itu bisa bikin kita juga bingung kan. Bingung harus hasil praktikumnya kayak gimana gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau pandemi. Banyak lah keluh kesahnya pas pandemi. Jaringan sih terutama Jaringan pasti. Dapat kuota pemerintah. Nah, itu Alhamdulillah dia. sempat dapat sampai bulan kapan ya kemarin terakhir? Masih dapat sih. Terakhir itu bulan April deh kalau nggak salah dapat. Berarti membantu ya Kak. Sangat membantu. sangat. Terus nih kata Cuman gini. Safira tuh. Apa tuh? Matkul favorit di farmasi apa Kak? Kakak. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Kaja. Ayo. Siapa dulu nih? Ya udah aku dulu deh ya. KJ. Kalau di semester pertama matkul favorit itu
karena mungkin udah semuanya tahu kalau di semester pertama itu lebih ke itu ya praktikumnya, karena kan itu penasaran nih udah sekian lama nggak praktikum lagi gitu kan, sempet kan kita udah sempet praktikum ke kampus juga, itu kan itu udah sempet excited banget, apalagi ketika itu apa namanya anatomi dan fisiologi, itu yang paling penasaran kan. Di situ kita tahu juga nih kayak tentang cara kerja obat di tubuh itu gimana, terus cara kerja efek samping obat itu kemana, terus efek si tubuh itu seperti apa. Jadi kita tahu kalau di semester 2 mikrobiologi sama farmasi fisika sih lebih yang praktikum. Kalau untuk yang teori farmasi fisika sih. Nah, belum tahu nih ntar semester 3 kita belum lihat teorinya. Gimana nih Kak Renal? Apa Kak mata kuliah farmasi yang favoritin lah? Bukan dijagoin favorit. ya, beda kalau dijagoin. Oh iya, ya yang suka lah ya, suka. Iya. Kalau saya sih sukanya yang semester pertama itu ya sama kayak Kaji juga, mikrobiologi ya? Apa yang tadi Kaji bilang? Yang semester apa nih? Semester 1 apa semester 2? Semester pertama, satu. Anfisman, anatomi fisiologi dan anatomi fisiologi manusia. Anfisman itu. Nah, itu kan juga kita kan belajar tuh teknisi obat yang di dalam tubuh ya kan. Kayak waktu itu kan juga kita pernah praktikum yang di tubuh mencit ya. Iya, mencit ya, yang darah itu mencit. Nah, itu kan juga kita tahu nih itunya. Ya pokoknya bikin penasaran banget. Nah, terus juga untuk semester 2 nih. Semester 2 farmakologi, terus praktikum teknologi semisolid sih itu saya suka. Kalau yang farmakologi kita menambah ilmu tentang obat lah farmakologinya. Nah terus kalau yang teknologi itu saya lebih suka ke praktikum yang lebih suka kayak uji coba praktikumnya. Eksperimen ya Kak. Eksperimen, nah itu dia. Jadi walaupun kemarin kita sempat gagal pas eksperimen, dapat ilmu ya. Dapat ilmu, justru Iya. dapat ilmu. Jadi Dapat kita riset tahu baru. kesalahan kita di mana. Kalau Kak gimana? Semester pertama sama sih Anfisman. Favorit ya itu Semester Anfisman. keduanya, Iya, favorit banget. semester keduanya mikrobiologi. Kenapa tuh suka mikrobiologi? Suka ngeliat bakteri. Bakteri. Yang kecil-kecil ya. yang kecil-kecil. Terus warnanya beda-beda gitu ya, warna-warni gitu. Sukanya ngeliat kecil-kecil. Ya, lucu-lucu juga kadang suka ada yang lucu gitu bakteri ya. Terus mau nanya dong Kak, fasilitas apa sih yang ada di bidang farmasi itu di Polres Hermina? Siapa dulu nih? Sweet nih kita bertiga nih. Sweet nih kita bertiga. Fasilitasnya ya selain tadi disediakan fasilitas seperti laboratorium, alat-alatnya, terus kayak apa yang kita perlukan di laboratorium, yang paling penting kita di situ juga pasti ada dosen-dosen yang siap untuk membimbing kita gitu, yang siap untuk ngajarin kita, dari yang kita nggak tahu jadi tahu, dari yang kita yang kurang paham jadi paham. Kalau Kak Renaldi atau Kak Ait gimana? Kalau Ada beasiswa nggak Kak di Polres Hermina? Ada. Itu beasiswa sampai tanggal 30 Juni ya? Iya. Masih ada. Tadi lihat di feeds untuk pemberitahuan yang lebih lanjut. Bisa kepoin teman-teman, IG-nya Poltekkes ya. Untuk masalah apa namanya tadi beasiswa ya? Iya. Boleh dilihat di IG-nya Poltekkes, itu sudah ada tuh untuk rules-nya, untuk persyaratannya, terus kapan tanggal terakhirnya itu ada di situ lengkap. Ada kontak personnya juga. Ini kata Adelaris, Kak, kalau kuliah farmasi itu banyak tugasnya enggak?
Semua kuliah kayaknya banyak tugas ya, terutama kalau lagi sekarang kan lagi jarak jauh ya. Pasti Ya, nggak cuma di farmasi sih, semua yang kuliah pun juga ya tugas pasti ada gitu. lebih ringan kah atau lebih berat kah selama pandemi saja virtual ini tugasnya? Belum tahu juga kan, kita kan masih 2 semester ini kan kebanyakan kan online terus ya. Jadi kita masih belum ada pengalaman untuk perbandingan nih antara nanti kita offline atau online banyakkan tugas yang mana gitu. Tapi selama kita bisa nikmatin sih tugas sih ya masih normal sih gitu. Masih bisa di handle. Lebih ke cara kita aja ngerjain sama ngatur waktunya. Kata Grace udah masuk Poltekkes jurusannya TLMK katanya gitu. Semangat ya jalaninnya. Terus tadi Bu Devi bantu jawab yang Arya Yuda tuh, ada nanti uji praklinis dengan hewan di semester 3 mata kuliahnya praktikum farmakologi. No Oh iya, Arya, farmakologi. Nah, ada tuh. praktikum farmakologi nanti ada uji klinis dan praklinis kata dosen kita. Terus kata Grace juga kalau farmasi yang paling banyak pelajaran mengenai kimia gitu ya Kak katanya gitu. Semua mata kuliah, semua yang Gimana Kak? berhubungan dengan farmasi sih kita pelajarin ya. Iya. Jadi tidak hanya kimia. Jadi kita tuh lagi belajar itu lebih kompleks gitu. Jadi, apa? Yang nggak hanya kimia aja sih yang kita pelajarin, lebih ke kayak sistem Fisika. obat di tubuh juga kita pelajarin, terus obat tradisional kita pelajarin, terus undang-undangnya juga kita pelajarin. Jadi ketika kita kuliah di farmasi itu nggak hanya tentang pengetahuan obat yang kita peroleh, tetapi tentang si kayak bakteri juga nanti kita pelajarin. Jadi gimana sih siklus bakteri di tubuh juga nanti kita pelajarin. Jadi banyak banget nanti Tapi itu benefit. porsinya banyak kan ke kimia nggak Kak katanya? Porsinya Porsinya. sama sih semuanya di rata sih, nggak terlalu banyak ke kimia, nggak terlalu banyak ke umum pun juga kita dibekalin dengan mata kuliah umum gitu. Jadi nggak hanya mata kuliah farmasi toh mentang-mentang kita kuliah farmasi tentang farmasi, jadi kita hanya mata kuliahnya tentang farmasi. Jadi kita nanti ada pembekalan tentang Pancasila kayak kita di semester 1 kewarganegaraan, terus kayak kita sekarang di semester 2 ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia juga. Jadi nggak usah takut, meskipun kita kuliah di farmasi pengetahuan umum kita tetap bertambah gitu. Betul. Mungkin juga kan juga kita belajar fisika juga kan ya. Iya. Fisika yang tentang pertama kalau kayak gel gitu kekentalannya, terus kalau tablet kepadatannya, semuanya sih belajar balance. Kata Bu Miki nih, wow keren. Terima kasih Bu Miki. Terima Kata kasih Bu Arya Mika. Yuda, sama-sama. Terus ada lagi nih, CRACK Kak, di farmasi susah nggak kimia analitiknya kayak ditimbang BM gitu Kak? Kita belum masuk ke analitik ya? Belum sih, tapi kalau untuk BM kita udah diajarin kan ya. Udah. Tenang kok, nggak usah takut. Nanti ada dosen-dosen yang siap ngajarin kok. Dosen-dosennya siap kok untuk ngajarin nanti. Dosen-dosennya Laten keren kok semua pokoknya dosennya. deh. Ya semua. Terus ada Karena nih semua itu kan butuh proses. Pepsodel. Mau tanya dong Kak, keuntungan di bidang farmasi dibanding yang lain apa? Tadi udah tuh Pepsodel udah kita jawab juga. Boleh diulang Boleh Kak? kita Coba Kais dulu deh, Kais dulu dari tadi tuh Kais. Ayo Kais. Kais Biar nggak ngantuk Kais. Keuntungannya? Iya, keuntungan. Keuntungannya tadi dijawab bisa formulasi obat untuk penyakit lain atau formulasi tentang hand sanitizer atau pemeriksaan tentang jamu. Kalau orang nanya-nanya tentang obat juga insya Allah bisa. Jadi, melayani juga bisa. Melayani juga bisa. Terus juga ya banyak lah
kayak eksperimen juga bisa, terus juga tentang kayak barang-barang obat juga, undang-undang juga bisa, kayak masuk ke BPOM kan, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, itu juga bisa. Terus Luas sih sebenarnya. ini kata Arya Yuda lagi. Sebelumnya ada yang nyapa nih dari Halo ini 17. Halo kakak-kakak Poltekkes Femina katanya. Halo juga. Hai. Kata Arya tadi untuk jam kuliahnya pagi semua atau ada yang siang atau sore kak katanya. Gimana nih? Kenapa? Jam kuliahnya tuh pagi semua atau ada yang siang, sore, atau kalau ada sampai malam atau gimana katanya? Ya, kalau jam kuliah standar ya dari pagi startnya. Kalau semester 1, semester 2 ya. Ya, standarnya ya bener pagi. Standarnya pagi. Ada sampai sore nggak? Yang sampai sore ada. Karena kan di kuliah itu kan mata kuliah nggak hanya terjurus dengan jurusan ya, ada juga yang mata kuliah umum, ngisi mata kuliah umum. Jadi ada dibagi-bagi juga nih mata kuliah ya, tergantung dari jadwalnya yang didapat. Kata Halo ini juga kakak angkatan berapa? Angkatan ke 1. Angkatan pertama semester 2 OTW 2. Ayo, halo masuk Poltekkes biar jadi angkatan kedua. Ini ada lagi nih dari Terus Cynthia. ada lagi nih Cynthia Oh iya, apa benar jurusan kuliah farmasi susah ya kak? Kebanyakan bilang sulit katanya. Enggak, konsisten. Yang penting kata-kata saya kata-kata. Yang penting kitanya siap, tanggung jawab, sama bisa ngatur waktu sih. Lebih ke diri kitanya. Jadi semua kuliah pasti sulit ya. Iya. Gak ada sih sebenarnya yang dibilang. Jadi tergantung Ketika kita bilang gimana jalannya atau mau switchnya tergantung gitu. iya, jadi balik lagi ke kitanya. Gimana cara kita nge-handle waktunya, gimana cara kita ngatur waktu, gimana cara kita ngatur waktu antara kapan kita harus main, kapan kita harus belajar, kapan kita harus ngerjain tugas. Kalau kita udah bisa ngatur waktu sih bisa. Buktinya kakak-kakak di kelas B aja masih pada bisa gitu. Antara kapan waktu dengan keluarga, waktu dengan harus kuliah, waktu kerja juga gitu. Waktu mainnya gitu. Waktunya tuh top banget ya kak. Iya. Keluarga udah punya anak, istri. Terus juga harus ada pola pikir seperti ini nih kak. Saya juga pernah beranggapan seperti bilang kayak gitu, tapi saya punya pola pikir gini, kita aja bisa, orang-orang lain aja bisa, sama-sama manusia, masa kita nggak bisa ngejalanin ya? Iya, benar Gitu, harus kayak gitu sih punya pola pikirnya. Jadi butuh menyemangati hidup sih, hidup sendiri harus begitu. Semua nggak ada yang sulit. Ada Bu Miko nih kan nanya, selain kerja di apotik, nanti farmasi bisa kerja di mana aja ya kak katanya. Boleh kak Ais? Ais dulu apa siapa nih? Boleh Ais dulu. Boleh. Nggak cuma di apotek kok, di rumah sakit juga bisa, di PBF juga bisa, di pabrik obat juga bisa. Jadi nggak cuma di apotek dan rumah sakit aja. Iya. Juga bisa juga sebagai kayak farmasi klinis ya, aja kayak konsultasi bukan sih? Lebih ke konsultasi tentang obat, terus ke pemeriksaan bahan obat. Dua sih sebenarnya farmasi kerjanya. Ke BPOM bisa gitu. Jadi iya, jadi dosen juga bisa, ke rumah sakit juga bisa,
ke industri lah bisa, pabrik, semuanya bisa. Nih Ya kata bisa kayak cek, gimana aja. nih Apa? cerak kerapa, aduh susah banget ya. Kreatif. Dan tadi nanya kayak mau masuk farmasi ya deh. Nanti ada praktik belajar resensi antibiotik enggak Resistensi. kak katanya. Ada. Belajar, Ada. belajar. Ada. Kita udah pelajarin kemarin. Udah belajar ini ya. Ada. Nanti kita tuh belajarin kayak pokoknya semua hal nanti kita pelajarin kok. Ya? Suruh bergabung kita di farmasi ya kak. Biar tahu tuh dari Iya, kalau misalkan pengen tahu lebih jelasnya join di Poltek. terus ada organiknya, terus ada resistensi antibiotik. Oh ya, satu lagi ya Kanin ya. Kita dari tadi belum nge-mention loh. Keunggulan kalau kita kuliah di Poltekkes itu satu, ada dibanding tempat lain. Ketika kita lulus itu kita udah dijamin untuk bisa bekerja di rumah sakit di Hermina gitu. Apalagi di tahun ini aja cabangnya itu hampir 44. Jadi ketika teman-teman udah nggak mau cari-cari lagi nih tempat kerja gitu, mau langsung kerja nih ketika lulus, mau langsung kerja gitu, nggak mau langsung lanjut atau misalkan mau cari yang lain, bisa langsung nanti disalurkan di 44 cabang di Rumah Sakit Hermina. Jadi gak usah takut bakal susah cari kerja nanti ketika lulus. Kayak KJ nih kan KJ udah kerjanya di Hermina nih, itu sekarang kuliahnya Iya. di Hermina. Terus nanti lulusnya Iya, tetap di Hermina. berarti udah nggak pusing-pusing lagi ya kak. Iya, udah nggak usah pusing ketika kita nih adik-adik yang baru join ini lulus, udah nggak mau cari-cari tempat kerja, nggak usah takut karena dari Poltekkes Hermina itu udah menjanjikan kalau setiap lulusan dari Poltekkes itu nanti bakal disalurkan di 44 cabang di Rumah Sakit Hermina. Jadi nanti bisa nentuin nih sambil mau di mana. Ada juga program keunggulannya, ada program beasiswa juga, terus fasilitasnya juga lengkap, dosen-dosennya sesuai dengan bidang yang kita tekunin dan memang kompetensinya memang udah rata-rata udah S2 semua. Kata Grace juga nih kak, Oke. kapan setelah lulus mau kerja satu Jadi coba saya ya. Boleh saya Gimana? jawab? boleh. Oke. Kalau udah lulus kuliah sih saya lebih ngambil ke pengalaman dulu ya. Ke pengalaman dulu bekerja. Mungkin kalau ada uang Mungkin kan sambil udah kali bekerja ya kan. kak punya Iya, mungkin kita mencoba kayak gitu. kayak Kak Jai Itu sih. Kalau bisa ngambil S1 ya kenapa enggak gitu. Terus tuh kata halo Ayu 17, halo kak, aku anak Akper Hermina. Hai anak Akper ternyata. Halo, Kirain. Kak. Halo kakak. Maaf ya kak. Tahu tadi. Itu katanya Iko Feheri itu katanya praktikum biologi seru kak. Wah, sama nih kayak Kak Ais. Praktikum biologi yang diseruin. Kanin ada yang nanya lagi nih Kanin. Dari De Arska, Kak, pas ada tugas praktikum di rumah apa di kampus? Untuk sekarang ini sepertinya Kalau untuk kita sekarang di boleh rumah. kak? Boleh. Siapa dulu nih yang mau jawab? Boleh. Itu Kak Rena kayaknya ada berkat. Ya, apa namanya? Kalau menurut saya sih kalau sekarang ini kayak belum dulu praktikum karena kan juga pandemi ya. Tuh. Kalau saya sih kemarin yang udah kita lakuin di semester 1 sama semester 2 ya. Ketika kita praktikum itu karena masih pandemi, jadi nggak semua mahasiswa ke kampus. Jadi nanti itu tiap materi yang dipraktikkan itu ada kelompok perwakilan. Nah nanti kelompok perwakilan itu nantinya akan menjelaskan ke teman-teman gitu. Jadi lebih ke bikin kayak presentasi PowerPoint dan video. Jadi ketika kita ya nggak punya kesempatan untuk ke kampus pun kita tetap bisa belajar dengan cara IG Live seperti sekarang.
sama Oh tanya-tanya iya, juga. kita juga di Gilai kalau misalnya praktikum bisa dilihat Terus tuh keseluruhan praktikumnya di Farmasi Poltekkes Hermina, FPH Hermina. Itu ada di situ semuanya praktikum kita lengkap dari nggak dari awal juga sih karena dari semester 2 ini karena buat pembelajaran kan bingung gimana caranya ya udah kita iya. punya IG ada fasilitas IG jadi dibuat live. Ya, dan nanti teman-teman yang praktikum itu kan nanti otomatis bikin presentasi kan kan ya? Ya, Ya, jadi nanti ngebantu teman-teman yang lain untuk paham seperti itu. terus si Cynthia juga nih bilang katanya iya ada beasiswa dia juga daftar katanya. Uh. Terus kata Pepsoden ini Niara dulu nih. Niara nanya alat farmasinya udah lengkap belum Kak katanya. Kalau untuk alat farmasinya kita kalau buat meraciknya sepertinya sudah memadai lah ya alat buat meraciknya. Tapi mungkin yang kurang untuk mungkin proses ya, mungkin lagi proses untuk melengkapi kayak. Tapi selama selama praktikum ke kampus itu semuanya udah ada ya Kak kayak misalnya Udah ada sih, kita udah. Ya, sudah ada. ini gitu ya Kak. Jadi Sudah nggak disediakan. kayak kita praktikum tuh bahannya nggak ada tuh mungkin karena kita udah disediain dari kampusnya juga. Jadi prepare seminggu sebelumnya tuh udah ada bahan-bahannya ataupun alat-alatnya seperti itu biasanya. Terus kata Pepsodel, kan aku di Akpan Hermina, apa bakal ikut angkatan 2 angkatan Handiak Hermina? Apa? Enggak lah, kan ini. Oh, dia tuh daftarnya Maksudnya- di Akpan Hermina. Terus dia itu masuknya tuh nanti angkatan kedua atau gimana ikutan katanya. Kalau di Akpan Terus sih kalau Hermina, akper kayaknya bukan angkatan kedua deh. Saya lupa angkatan kayaknya dia keberapa, cuman udah dia lebih duluan ya, dulu. Kak? Iya, lebih dulu. Iya, udah duluan. Kalau akper. Wah, Oke, lanjut. Pak Reno ada fans ini Zidan. Fansnya Karenal banyak nih kayaknya nih. Ya. Terus Kak Renal masuk farmasi emak enggak? Kayaknya itu enak enggak deh? Bukan emak deh. Enak makan, ya. Enak lah makannya bertahan sampai sini. Sampai saat ini makanya bertahan. Makanya dibilang enak ya enak karena bertahan sampai sekarang tetap setia sama farmasi. Kan ini Terus tuh ada nih yang kata nanya Pak, tuh, Kak. Iya. Kak, kalau mau daftar masuknya gimana Kak? Caranya bisa minta linknya nggak Kak? Ada di IG Di IG Poltekkes aja dikepoin boleh. Poltekkes. Iya, boleh terus ada follow. kalau mau ambil S1 farmasi bisa di Poltekkes juga atau gimana Kak? Sementara sih Poltekkes Hermina D3 ya? D3 ya Kak ya? Iya. Doakan aja semoga kedepannya bisa S1, bisa apoteker, sampai bisa S2. Amin. Iya benar. Amin. Amin. Jadi kakaknya yang kerja juga kalau kuliah nggak jauh-jauh lagi ya Kak? Iya, jadi di situ-situ terus gitu. Iya. Jidan Kak Reno kok ganteng banget sih Kak katanya. Wah, Karenal fansnya banyak nih kayaknya nih. Waduh. Saya banyak nih Kak Reno udah mesin dance. Ya ampun. Renal kayaknya punya fans base nih. Pendes itu mah. Renal kata Kak lagi. juga doakan ya sekarang kita ada pengembangan institut Hermina yang menyelenggarakan prodi S1 farmasi. Amin. Amin. Kata FK, iya Karena ganti masih ya Allah. Dan semua isinya kan. Tapi kenapa itu cowok ya? Kayak kalau itu perlu obat sepertinya deh. Perlu obat. Dikasih obat lebih, dosis lebih gitu. Nih nggak kerasa nih kita udah mau jam 4 nih, udah hampir mau 1 jam. Karena kenal apa nih? Kenal Hermina yang anak namanya baru, Hermina yang namanya Azhar gak? Azhar. Kenal nggak Azhar. Karena? Kenal lah pastilah. Ini ada pertanyaan nih dari Grace Monica nih.
nanti langsung kerjakan, langsung ditempatkan. Iya, sesuai dengan yang Iya. di itunya. Iya. Kalau lulusan dari Poltekkes itu nanti bakal disalurkan. langsung disalurkan. Udah nggak kerasa nih udah jam 4 dari tadi kita bincang-bincang asiknya. Kayak di awal tadi kita nyediain buat 5 orang pemenang nih yang dari tadi dari Kais boleh dilihat dari awal tuh yang setia nonton di kita tuh siapa sih? Grace nih setia nih dari tadi, dari awal. Wah, selamat Grace. Nanti Grace bisa nih DM ke IG Poltekkes. Himafar juga nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ke Poltekkes ke Himafar Poltekkes Hermina ada IG-nya nanti bisa dilihat ya Kak. Apa Nama ibunya siapa aja. Boleh nanti ditanya di IG Poltekkes saja ya. Boleh tuh katanya Bu Devi, makasih Ibu, soalnya saya pengen harus S1 juga setelah di farmasi. Oh, boleh. Aurel, aku setia lo. Aurel mah nggak apa-apa setia, nggak apa-apa dari awal sampai akhir juga setia aja, nggak apa-apa Aurel. Boleh nih, berarti pemenang pertama kategori penonton setia itu jatuh kepada Grace. Ini Grace dan Tito. DM ya ke Poltekkes Hermina dengan hashtag bisik farmasi, hashtag Poltekkes Hermina. Oke Grace? Pakai hashtag ya, jangan lupa. Jangan lupa ya pakai hashtag. Terus ada berapa pemenang nih Kak? Apa? Ada berapa pemenang? Masih 3 lagi ya? Ya, masih ada 4 lagi. Tenang, masih banyak. Oh, 4 lagi. Kategori pertanyaan makin menarik nih. Tadi kayaknya tuh yang menarik tuh si Cakra, siapa tadi tuh? Mana jauh banget? Wow, jauh banget. Boleh kali sebelumnya. Cakra siapa tadi ya? Tapi kayaknya udah nggak ada. Berarti kita ganti nih ke siapa nih? Fatihah ya? Fatihah Kristian ya? Sama Iya Pepso. tuh masih ada tuh Kak. Berarti pertanyaan dari Pepsodel. Nanti jangan lupa ya DM Poltekkes Hermina dengan hashtag farmasi, hashtag Poltekkes Hermina. Fatihah. Jangan lupa ya di tweet, di DM ke 58 Poltekkes Hermina untuk penonton setia Grace Monica 18, terus Pepsodel dan Fatihah ya itu. Terus ada lagi satu lagi ya. Siapa ya? Aduh. Karena Herminanya D1 apa S1, D3 apa S1 katanya. Karena tutup mulut ada apa sih? Ya udah deh, Zidane menang nih, Zidane. Satu lagi nih. Ya, kategori lucu ya. Iya. Ada nanti ya. Iya. Kategori lucu lumayan. Ini tingkat kelucuannya boleh dinilai ya kan ini ya. Maka J sama Kais. Berarti Zidane ya. Ya. Berarti total pemenangnya ada 4 ya, Kak? Ya, baru udah ada 4.
Ya, berarti Grace Monica 18, Pepsodel, Fatihah F, sama Zidan underscore 1210. Jangan lupa nih ya di DM, di follow DM ke Himafar. terus di follow juga akun farmasi Hipoteker Sermina. DM-nya di mana Kak? Iya, DM-nya Di di IG-nya IG aja. Himafar aja. Himafar. Himafar ya. DM-nya Mm-mm. Kayak ini. ya. Ais boleh disematkan nih. Hmm, boleh. Apa ya tadi? Hashtag fisik Hashtag fisik farmasi. Zidan Hashtag DM siapa Poltek nih? Sermina. Zidan DM siapa? DM Zidan nanti spesial Himafar. DM-nya ke Renaldi ya. Ke Himafar. saya aja gitu. Himafar.poltekkes Hermina ya. Oh iya nih, kan tadi kan ada 5 orang pemenang. Ini baru ada 4 nih. Ada nih, saya nanya ya, tapi aku cuma 10 detik. Kata Zidan suaranya mantul. Nah, suaranya siapa nih yang mantul nih? Apa? Kok nggak ada? Iya, karena Menangnya bisa DM ke situ ya. Kok Kak Renal nggak lucu? iya, karena itu bukan profesi bagian saya. Profesi bagian saya bagian farmasi gitu. Kalau Kak Fikri bisa profesi sebagai bagian profesi lucu, boleh nanti daftar di sini. Nanti kita bikin edisi lucu. Pemenangnya boleh DM Ada ke lagi ya, situ. pertanyaan? Oke, aduh. Ada lagi yang Tadi kalau yang tanya siapa tuh? Ada yang tanya IG-nya kita, boleh nanti DM di Himafar aja ya. DM di Himafar aja. Nah, kita semua pegang kok. IG Himafar nanti kita balesin. Kenapa mau banget nih? Kayaknya Iya. Grace ngincer yang kakak-kakak ini nih. Nanti berarti Grace sampai ketemu di itu ya, Grace sampai ketemu di Poltekkes ya, Grace. Bulan September ya, Grace. Oh iya, TLF. Gak apa-apa kan? satu kampus, ya bisa lah kita ketemu. Organisasi di Poltekkes Hermina apa aja? Ada DPM, Bonus ya, ada bonus. BEM, ada HIMA. Kalau HIMA itu ada HIMA Lebih ke PAR, ada produk. HIMA Indo, ada HIMA TLM. Itu Kalau BEM organisasi. itu keseluruhan. Kalau BEM itu ya, BEM sama DPM itu keseluruhan. Nanti DM lagi ya, IG-nya. DM-nya itu hashtag fisik farmasi, hashtag Poltekkes Hermina. Ini yang menang, jadi nanti DM ke Himafar, Poltekkes Hermina, pakai hashtag Bisik Farmasi, hashtag Poltekkes Hermina. Oke. Oke. Doorpress-nya kita ada 100.000 untuk 5 orang pemenang. Ini satu lagi. Berarti kan berarti untuk 4 ya sekarang ya? Berarti Siap. 4. Satu 4, lagi. berarti 100.000 untuk pertanyaan tambahan nih. Siapa yang mau tanya? Kakaknya ada nyediain pertanyaan? Apa ya? Oke deh, gini aja ya. Tadi kan kita udah ngebahas tentang farmasi ya. Iya. Berarti apa yang kalian ketahui tentang farmasi? Bebas itu jawaban kalian yang dari kita jelasin tadi. Nanti jawaban yang bebas menarik siapa aja yang jawab. Mau jawab? Bilang di komen ya. Nanti kita joinin IG Live. Bisa nggak sih berlima? Enggak, 4. Enggak, berempat. Bisa ya? Hmm. Ya, sayang sekali. Padahal mau lihat. Ayo, satu lagi. Apa itu farmasi? Grace, jangan Grace lagi dong.
Yang Yang lain, lain ayo dong. yang lain. Nah, siapa Selain aja yang dari mau jawab? selain dari Aku nih Grace, yang jawab nih ntar nih. bukan. Kalau aku yang jawab boleh nggak kan Indi? Kan Indi. Enggak boleh. Door prize-nya dapat apa? Nanti dijelaskan di DM ya. Hmm, Ayo, siapa nih yang mau ngejelasin? Siapa yang mau Gak ada jawab? yang mau, gak ada yang mau jawab nih. Berarti cuman buat 4 orang 100.000-nya. Menurut Episode kan udah dapet. tadi Fadel sudah jawab. Pepsodel kan udah dapet. Ayo dong yang lain nih, ada 14 orang nih, ada siapa nih? Ada Tasya, Ada Selvi, ada Zuli, ada Sally, Ira, ada Zuli, terus ada lagi. Ada Vanessa, ada Delia, Ira, Tasya. Boleh dong nih Sally sama Zuli. Zuli. Ayo. Lumayan. Kuota. nggak ada Iva Pilal nih. Ayo, apa yang diketahui tentang farmasi boleh ya? Pertanyaannya kan Gauhid dan informasi. Apa semua cemari kurang dalam paham. Ku ingin bersama berdua. Ayo. Ya, nggak ada yang jawab lagi nih. Kita hitung dari 10 ya. Kita hitung 10, yuk kakak. 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, kirim, ayo kirim. Nah, udah berarti Oh, iya. hadiahnya untuk 4 orang pemenang ya. Ganti pertanyaannya. Ganti dong kak, pertanyaannya susah kali kak. Ganti. Boleh Kak Renaldi ada pertanyaan? Atau di sini kan ada Bu Dwi nih, Bu Dwi. Boleh nggak Bu Dwi? Ada pertanyaan nggak Bu Dwi? Iya nih ada Peserta Budi. yang lain. Pertanyaan Budi. Boleh. Oke. Boleh. Boleh untuk Boleh aku tuh. Oke. Renali saja kasih satu pertanyaan. Oke. Saya kasih pertanyaan. Nah, itu Bu Dwi katanya mau kasih pertanyaan. Nah. Oh, Bu Dwi ya? Boleh, Ya boleh Bu Dwi. Hmm. boleh aku maksudnya. Adelia. Itu Adel, nanti kita lihat pertanyaan Bu Dwi. Nanti ya Adel jawab ya. Bu Dwi, kita tunggu pertanyaannya Bu Dwi. Boleh kak maksudnya. Iya kita tunggu jawaban pertanyaan dari Pertanyaan dari atau Adel mau jawab yang tadi. Sambil nunggu. Pertanyaan yang tadi juga boleh. Atau kita tunggu Bu Dwi dulu ya.
ku terima walau sakit hati. Ini bagian di farmasi obat sakit hati ya. Dengerin lagunya. Aduh sayang, tanya bukan lagi. Ibu, ditungguin Bu. Tadi katanya ibu bukan sih pertanyaan. Tuh Pertanyaan pertanyaan dari gampang Bu. dari tiga farmasi, ada berapa semester? Oke, ayo tuh. Ayo Pertanyaannya adek, dari Bu Dwi. mau jawab. Tuh pertanyaannya gampang deh. Ada semester. Shelly tuh dia Oke. keduluan deh adek. Keduluan. Yeay. Nanti Sally mau ya. Wati itu Rahmawati pas ini. Ini adiknya Kak Rahma ya Shelly ya? Bukan deh, kayaknya bukan. Oh bukan. Bukan. Bener Putri. 6 semester Putri katanya. Gimana Bu jawabannya Bu? Bener gak Bu? Sally jawab 6 semester. Kalau kata saya sih bener Bu. Kalau salah ya saya mungkin salah Bu. Oh, Nindi mau 8 ya? Aduh Kak. Rekor baru. Ya benar. Nah. Oke, Ya selamat. udah. Selamat. Yeay. Saya ulang ya yang tadi penonton setia itu ada di Grace Monica 18, terus pertanyaan menarik itu ada Pepsodel, terus Ana Fatihah, terus ada yang tadi ngelawak dari tadi itu Kak Rena mulu, itu kita kasih apresiasi. Jidan sama satu lagi tadi menjawab pertanyaan dari dosen kita Bu Dili, Delian Rahmawati. Boleh DM ke IG Poltekkes Hermina dengan hashtag Bisik Farmasi, hashtag Poltekkes Hermina. Oke? Ditunggu ya DM-nya. Username IG-nya sudah disematkan. Dan jangan lupa Username pakai IG-nya. hashtag Bisik Farmasi ya dan Bisik Poltekkes. Aduh, kita sudah selesai nih. Gak berasa ya? Kakak, ada yang mau ditanya lagi sebelum kita udahan? Pesan-pesan gitu ya. Pesennya, jangan ragu buat gabung di Poltekkes Hermina, itu aja. Tuh. Oh saya. Sampai ketemu bulan Terima kasih September. semuanya input informasi Mustafa tentang seminar sore ini. Saya mau coba kasih kesan pesan ya. Ya. Selalu ya. Ini kata-kata buat semangat aja. Jadi ya terus semangat dalam menempuh cita-cita buat masa depan juga. Jadi nggak perlu takut apa yang ingin digapai, apa yang ingin ingin dilalui, nggak usah takut. Intinya mah kita jalanin aja. Kita semua bisa, masa nggak bisa? Nah intinya gitu. Harus bisa, tetap bisa, dan semangat, tetap semangat. Kais, gimana Kais? Tetap semangat semuanya. Oke, semangat. Semangat masuk Hermina agar bertemu kita di kelas Himafar. karyawan bisa nggak? Bisa. Saya kelas karyawan. Siapa? Nih ada yang nanya di Yulis. Bisa Kak, kok. kelas karyawan bisa. Bisa. Untuk yang mau bergabung bersama ketemu kakak yang kece ini. Aduh kece ya Kak. Ketemu September ya. September. Iya, kita ketemu nanti kita
di virtual silaturahmi kali ya kak? Iya boleh. Virtual meet. Karena belum. Satu lagi paling ya nambahin ya pesannya. Boleh. Jangan kalau misalkan banyak yang bilang farmasi sulit gitu kan, ya seperti yang kita tahu tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi kalau kita dengar dari orang kata sulit tanpa kita tahu ya otomatis pasti sulit. Jadi jangan pernah menganggap sulit terlebih dahulu. Yakin aja dulu sama kemampuan diri sendiri, yakin pada diri sendiri, tanggung jawab terhadap apa yang dipilih, itu pasti bisa. Nggak ada yang sulit di dunia ini. Sip. Itu aja. Ini Tetap Kak semangat. Yulis itu kayaknya karyawan deh. Bisa kok Kak gabung. Ada kok Gabung kok. kakaknya juga yang karyawan. Nanti ketemu sama saya kelas karyawan. Ini karyawan nih Kak, yang ini. Ini karyawan satu-satunya di sini. Ntar ketemu lagi banyak kok kelas karyawan, ada 40-an. Oke nih Kak, kayaknya udah sore ya Kak. Udah 4:30 nih, nggak berasa. Apa cara masuk ke Nah, Cara Ada yang masuk nanya. ke organisasi. itu Masuk dulu, masuk ke Poltekkes Hermina, masuk ke jurusan farmasi, nanti ada di situ rekrutmen anggota Himafar yang ini. Himafar. Ketua Himafar loh, ketua Himafar loh dia. Syarat utama ya nih buat masuk Himafar itu Boleh, satu masuk Poltekkes Hermina jurusan farmasi, itu yang syarat paling Farmasi. penting. Itu yang harus dan paling penting. itu syarat ketentuan Syarat yang utama. Nggak boleh Syarat diganggu yang gugat. paling wajib ya. Iya. Cara pertama ya, Betul. Fatika. Fatika udah masuk belum ke farmasi? Udah Hermina, ke farmasi Hermina. Walau sakit hati. Kita Ya, tunggu Fatika. daftar. Sambil nunggu Fatika jawab, saya tutup dulu kali ya. Udah sore nih, kakak aja kerja nggak hari ini? Ya ini aktivitas Kebetulan ini lagi ngapain aja? isolasi hari ini Oh, sampai hari Senin. Oh. Istirahat berarti ya. Ya istirahat di Udah rumah. Gitu iya, alhamdulillah. Fatika, September. Oke. Sampai ketemu nanti di September. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Salam Poltekkes. Bye-bye. Ya bye bye. Bye. Sampai Kak ketemu di semangat. September. Iya, Bye. terima kasih. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima Selamat kasih sore. semuanya. Selamat sore.